Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Seringnya Abu Nawas berjalan bolak-balik masuk hutan membuat dirinya tak menyadari kalau sepatu yang dipakainya mulai rusak. Hingga pada suatu ketika saat ia berada di tengah hutan untuk menebang kayu, sepatunya sobek dan tak bisa digunakan. Ia pun lalu membuang kedua sepatunya. Terpaksa ia berjalan pulang tanpa menggunakan alas kaki. Karena jarak yang ditempuh lumayan jauh, membuat telapak kaki Abu Nawas menjadi bengkak. "Kenapa dengan kakimu? Mengapa tidak pakai sepatu?" tanya sang istri merasa prihatin. "Sewaktu di hutan sepatunya rusak, tak bisa digunakan lagi. Jadi aku buang saja," jawab Abu Nawas. "Aku ada uang simpanan, belilah sepatu baru," tutur sang istri. Wajah Abu Nawas yang tadinya murung kini langsung menjadi ceria. Ketika sang istri memberikannya uang, Abu Nawas segera bergegas ke toko sepatu. Namun sebelum berangkat, Abu Nawas terlebih dahulu mengukur kakinya dengan sehelai jerami dan menandainya. Barulah ia pergi ke toko sepatu yang ada di kota. Sesampainya di toko sepatu, ia lupa membawa jerami yang tadi digunakan untuk mengukur kakinya. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas kebingungan. Pasalnya hari sudah menjelang sore, yang berarti tidak lama lagi toko akan tutup. Akhirnya Abu Nawas menemukan solusi. Ia menghampiri pemilik toko sepatu dan berkata, "Tuan, bisakah Tuan menunggu barang sejenak? Aku akan mengambil jeramiku yang tertinggal di rumah." Belum sempat si pemilik toko menjawab, Abu Nawas bergegas pulang ke rumah untuk mengambil jerami pengukur kakinya. Lalu dengan tergopoh-gopoh, ia pun kembali lagi ke toko sepatu tersebut. Naasnya, waktu sudah hampir malam dan toko yang ia datangi tentu saja sudah tutup. Ia pun akhirnya pulang ke rumah dengan perasaan kecewa. Setibanya di rumah, sang istri bertanya, "Mana sepatunya? Katanya mau beli." Abu Nawas kemudian menceritakan yang dialaminya. Mendengar itu, sang istri menjadi heran. "Bukankah engkau bisa mengukurnya langsung pakai kakimu sendiri?" tanya sang istri. "Kamu sama sekali tak mengerti kesulitanku. Kalau dengan jerami ini ukurannya sangat akurat, sedangkan kakiku tak mudah dipercaya," ujar Abu Nawas penuh percaya diri. Kisah selanjutnya. Entah kenapa hari ini Baginda Raja terlihat kurang bersemangat. Kemudian salah satu menterinya menghampiri dan bertanya, "Apakah Paduka Raja sedang kurang sehat?" tanya menteri itu. "Tidak, wahai menteriku, saya hanya kurang bersemangat saja," jawab Baginda Raja. "Mungkin Baginda butuh sedikit hiburan. Bagaimana kalau saya panggilkan Abu Nawas? Kita beri dia tantangan," usul sang menteri. "Benar juga katamu, tapi aku tidak punya ide apapun untuk mengerjai Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Oh, kalau soal itu serahkan saja padaku," balas sang menteri. "Memangnya kamu punya ide apa?" tanya Baginda ingin tahu. "Baginda suruh saja Abu Nawas untuk menghadirkan lembu berjenggot yang bisa berbicara. Pasti dia akan kebingungan," usul sang menteri. "Ide yang bagus, cepat panggil Abu Nawas kemari," titah Baginda Raja kepada pengawal kerajaan. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, kamu ingin dapat hadiah enggak?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja saya mau, Paduka," jawab Abu Nawas singkat. "Tapi ada syaratnya Abu Nawas," balas Baginda Raja. "Waduh, pasti Baginda ingin mengerjai aku lagi nih," batin Abu Nawas dalam hati. "Kamu bersedia tidak, Abu Nawas? Tapi karena kamu sudah ada di sini, mau tidak mau kamu berarti harus menerima tantanganku," tegas Baginda Raja.
Baiklah Paduka, katakan apa tantangannya kali ini? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, aku menginginkan 6 lembu berjenggot yang pandai berbicara. Kamu saya kasih waktu 1 minggu untuk mendatangkan mereka. Kalau kamu gagal, kamu akan dihukum gantung, jawab Baginda Raja menjelaskan. Mati aku, mana ada lembu berjenggot yang bisa bicara. Biarlah nanti aku cari caranya, keluh Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun kemudian mohon diri pamit pulang ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, ia duduk berdiam diri merenungkan keinginan Baginda Raja. Seharian Abu Nawas tidak pernah keluar rumah, sehingga membuat para tetangganya heran. Seminggu pun berlalu, akan tetapi Abu Nawas masih belum menemukan jalan keluarnya. Hari yang ditentukan pun tiba. Terpaksa ia harus menghadap Baginda dan siap untuk mendapatkan hukuman. Saat dalam perjalanan menuju istana, Abu Nawas melihat sekumpulan kakek-kakek tua yang sudah pikun. Ia lalu menghampiri mereka dan bertanya, "Ini hari apa ya, Kek?" Karena mereka adalah sekumpulan kakek-kakek pikun, tentu saja jawaban yang mereka berikan tidak ada yang benar. "Aha, aku menemukan ide agar selamat dari hukuman," ucap Abu Nawas girang. "Apakah di antara kalian ada yang ingin makan enak? Kalau mau, silahkan ikut denganku. Tapi kesempatan ini hanya untuk 6 orang saja," ujar Abu Nawas. Mendengar tawaran Abu Nawas itu, mereka serempak langsung bersedia. Lalu dipilihlah 6 orang dari mereka yang benar-benar pikun. Kemudian mereka berenam diajak Abu Nawas menuju istana. Setelah sampai di istana, Abu Nawas langsung menghadap Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, mana lembu yang kau janjikan itu?" tanya Baginda Raja. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas langsung menunjuk ke 6 orang yang dibawanya itu. "Itulah mereka, wahai Paduka yang mulia." Melihat yang dibawanya adalah kakek-kakek tua berjenggot, Baginda pun heran, lalu kembali bertanya, "Hei Abu Nawas, apa kamu tidak salah bawa?" Abu Nawas menjawab, "Tentu saja tidak, wahai Paduka yang mulia. Kalau Baginda tidak percaya, tanyalah pada mereka hari apa sekarang." Lantas Baginda pun segera menghampiri kakek-kakek tua dan bertanya kepadanya. Ternyata memang ketika Baginda Raja bertanya kepada kakek-kakek itu, jawaban mereka berbeda-beda dan tidak ada yang benar. Maka berujarlah Abu Nawas, "Tuh kan Baginda, jika mereka manusia, tentunya tahu hari ini hari apa. Belum lagi jika Baginda menanyakan hari yang lain, akan tambah pusinglah mereka. Inilah yang saya maksud dengan lembu berjenggot yang pandai bicara itu, Baginda." Baginda Raja heran melihat Abu Nawas yang pandai melepaskan diri dari ancaman hukuman. Maka Baginda pun memberikan hadiah 5.000 dinar kepada Abu Nawas. Abu Nawas lalu pulang dan mengajak ke-6 orang tersebut makan enak di sebuah warung. Kisah selanjutnya. Suatu hari Raja Harun al-Rasyid dirundung duka. Ia terlihat murung dan sedih. Hal itu dikarenakan putra Raja Harun sedang sakit dan tak berdaya. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya sang raja mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menyembuhkan putranya, maka akan diberi hadiah yang menggiurkan. Sayembara itu berlaku untuk semua lapisan masyarakat, mulai dari para bangsawan sampai rakyat jelata. Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Mendengar kabar itu,
Abu Nawas selaku sahabat dekat sang raja pun merasa iba. Abu Nawas lalu mendatangi istana dan menawarkan jasa baik untuk menolong sang putra mahkota. Ternyata di dalam istana sudah banyak tabib yang berkumpul untuk mencoba mengobati sang pangeran. Melihat kehadiran Abu Nawas, sang raja menyambutnya dengan hangat. "Dari mana saja kau, wahai Abu Nawas? Sudah lama aku menantikan kedatanganmu," ucap sang raja. "Maafkan saya, Paduka yang mulia. Hamba belakangan ini sedang disibukkan oleh pekerjaan. Saya mendengar kabar kalau sang pangeran sedang sakit keras. Kalau Paduka mengizinkan, saya ingin menemui sang pangeran," pinta Abu Nawas. Sang raja kemudian mengantar Abu Nawas masuk ke dalam kamar sang pangeran. Para tabib yang berkumpul di istana heran dengan Abu Nawas. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa mengobati sang pangeran tanpa membawa ramuan obat-obatan? Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tak sanggup, bahkan penyakitnya tak terlacak. Saat di dalam kamar, Abu Nawas menghampiri sang pangeran yang sedang terbaring, lalu Abu Nawas duduk di sampingnya. Abu Nawas mengamati dengan teliti kondisi sang pangeran, hingga keduanya antara Abu Nawas dan pangeran saling bertatap mata. Setelah memeriksa kondisi sang pangeran, lalu Abu Nawas berkata kepada sang raja, "Saya butuh satu orang yang sudah tua, di mana ketika masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Permintaan yang nyeleneh itu membuat sang raja dan para tabib heran. Tapi demi kesembuhan sang anak, Raja Harun al-Rasyid mendatangkan orang tua yang diinginkan Abu Nawas. Orang tua itu lalu disuruh Abu Nawas duduk di samping dirinya dan pangeran. Abu Nawas lalu berkata kepada orang tua tersebut, "Sebutkan nama-nama desa di daerah selatan," pinta Abu Nawas. Karena dulunya sering mengembara, orang tua itu pun hafal dan menyebutkan nama-nama desa yang diketahuinya. Sembari mendengarkan nama-nama desa yang disebutkan, Abu Nawas menempelkan telapak tangannya pada dada sang pangeran. Namun Abu Nawas tak merasakan perubahan pada diri sang pangeran. Abu Nawas pun lantas menyuruh orang tua itu menyebut nama-nama desa di daerah utara. Orang tua tersebut menuruti perintah Abu Nawas. Ketika salah satu nama desa disebut, tiba-tiba Abu Nawas merasakan dada sang pangeran berdegup kencang di telapak tangannya. "Coba ulangi nama desa yang kau sebutkan tadi," perintah Abu Nawas kepada orang tua. Saat nama desa itu disebut ulang, dada sang pangeran kembali berdegup kencang. Abu Nawas lalu membisikkan nama desa tadi ke telinga sang pangeran. Dada sang pangeran semakin berdegup kencang. Abu Nawas lantas meminta kepada sang raja agar ia diizinkan mengunjungi desa di sebelah utara yang disebutkan orang tua tadi. Meski sempat ditentang raja, akhirnya Abu Nawas mendapatkan izin dan ia berangkat selama 2 hari di sana. Setelah pulang, Abu Nawas segera menemui Raja Harun al-Rasyid dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada putranya. "Wahai Paduka yang mulia, masihkah Paduka menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksud perkataanmu?" "Tentu saja aku ingin anakku tetap hidup," balas sang raja. "Yang mulia, saat ini sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas. "Lalu apa hubungannya?" tanya sang raja semakin penasaran. "Paduka yang mulia harus menikahkan pangeran dengan gadis itu, sebab cinta itu buta. Jika kita berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan mati," jelas Abu Nawas. Abu Nawas paham betul, karena saat desa gadis itu disebutkan, jantung pangeran tiba-tiba berdegup kencang. Sayangnya, sang pangeran tidak berani mengungkapkan perasaannya
termasuk bercerita kepada ayahnya. Mendengar saran Abu Nawas, Raja Harun al-Rasyid pun segera menikahkan putranya dengan gadis yang dimaksud. Setelah pernikahan itu terjadi, kondisi kesehatan sang pangeran berangsur membaik dan Abu Nawas pun berhasil menyembuhkan penyakit sang pangeran. Atas keberhasilan Abu Nawas mendapatkan hadiah dan uang yang banyak dari sang raja. Kisah selanjutnya diceritakan ada dua orang yang hidup bertetangga. Rumah mereka berdekatan satu sama lain. Akan tetapi, dua orang ini sangat bertolak belakang. Satunya adalah wanita pelacur, sedangkan satunya lagi adalah orang yang terkenal alim. Orang alim ini sangat disegani oleh masyarakat. Ia rajin beribadah dan senantiasa bersikap bijak dalam menangani masalah. Tak heran bila banyak orang yang datang untuk meminta nasihat ataupun sekedar meminta doa darinya. Namun di balik kealimannya itu, orang tersebut selalu memandang hina dan berburuk sangka kepada tetangganya yang berprofesi sebagai pelacur. Wanita pelacur itu pasti selalu melakukan perbuatan mesum. Itulah yang selalu terucap di hatinya setiap kali ia memandang rumah tetangganya. Prasangka buruk itu selalu terlintas di benaknya apabila dia teringat akan si pelacur tersebut. Prasangka itu sudah merasuk ke dalam jiwanya, sehingga dia sangat membenci dan merasa jijik kepada tetangganya yang berprofesi sebagai pelacur. Ingin rasanya dia mengusir si pelacur dari samping rumahnya. Namun, karena dia sangat dikenal masyarakat sebagai orang yang bijak dan adil dalam mengambil keputusan, ia pun enggan melakukannya. Karena ia takut dinilai masyarakat bahwa dirinya tidak bijak dalam mengambil keputusan. Sedangkan si wanita pelacur tetangganya itu, setiap kali melihat rumah orang alim tersebut, hatinya selalu bergejolak dan bergetar. Penyesalan dan tangisan yang mendalam selalu tersimpan di hatinya. Dalam batinnya si pelacur selalu berkata, "Betapa mulianya engkau wahai orang alim. Engkau adalah hamba yang alim dan bijaksana. Sementara aku, hidupku bergelimang dengan lumuran dosa. Engkau adalah orang yang disegani dan dihormati oleh masyarakat. Banyak orang dari berbagai pelosok berkunjung ke rumahmu, menimba ilmu serta memohon doa restu darimu. Ya Allah, aku sangat ingin seperti dirinya, hidup terhormat, disegani, dan jauh dari dosa serta perbuatan maksiat. Ya Allah, tunjukkan aku pada jalanmu yang benar, mudahkanlah keinginanku ini. Dan janganlah engkau biarkan aku dalam keadaan tersesat seperti ini." Batin si pelacur selalu berbisik kepada Allah. Demikianlah yang terlintas di hati si pelacur. Setiap kali si pelacur menatap rumah tetangganya yang alim, ia senantiasa berprasangka baik dan berdoa untuk tetangganya. Namun sebaliknya, orang alim tersebut selalu berprasangka buruk kepada si pelacur. Bahkan semakin hari dia semakin geram dan semakin benci kepada tetangganya yang pelacur itu. Singkat cerita, tibalah hari pembalasan. Orang alim tersebut diseret oleh malaikat ke pintu neraka. Dia pun protes kepada malaikat, "Kalian pasti salah. Coba buka kembali catatan amal dan ibadahku selama ini." Malaikat pun membuka dan membacakannya. "Memang benar, engkau tercatat sebagai orang yang soleh dan alim. Buku ini penuh dengan catatan amal dan kebajikanmu. Tetapi satu hal yang membuat Allah murka dan tidak ridho kepadamu. Engkau selalu saja melihat orang lain dengan prasangka burukmu, terutama kepada tetanggamu yang seorang pelacur. Kamu selalu melihatnya dengan penuh kebencian dan tanpa belas kasihan sedikit pun. Lupakah engkau bahwa Allah yang menciptakan surga dan neraka
dan Allah yang lebih berhak menentukan hambanya ditempatkan pada surga atau neraka. Sementara di sisi lain, si pelacur yang tetangganya orang alim tadi justru diantarkan malaikat menuju pintu surga. Dia pun heran, lalu bertanya kepada malaikat, "Apakah kalian tidak salah dalam membaca catatan amal ibadahku? Sepertinya aku tidak tepat ditempatkan di surga. Bukankah saya lebih banyak berbuat dosa dan maksiat selama di dunia?" Lalu malaikat menjawab, "Memang benar, catatanmu selama ini selalu berbuat maksiat dan berbuat dosa. Namun ada satu hal kecil yang nampaknya sepele, tetapi sering diabaikan manusia. Justru itu yang membuat Allah ridho dengan perilaku hambanya. Engkau selalu menaruh harapan yang baik kepada Allah dan selalu berprasangka baik terhadap sesama manusia, terutama kepada tetanggamu yang orang alim. Engkau selalu mendoakan dan selalu berprasangka baik terhadapnya. Ketahuilah, Allah yang menciptakan surga dan neraka, dan dialah yang berhak untuk menentukannya." Kisah ini mengajarkan kepada kita agar senantiasa berprasangka baik kepada siapapun, meskipun yang kita lihat adalah orang yang hina dan berlumuran dosa. Perbuatan maksiat yang disertai rasa berdosa adalah lebih mulia dibandingkan melakukan ketaatan yang disertai rasa bangga dan kesombongan. Lebih baik menjadi pendosa yang selalu menangisi dosa-dosanya daripada menjadi orang alim yang sombong dengan ilmunya. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Abu Nawas punya cara unik untuk menyadarkan hakim nakal. Bukannya dengan melaporkannya langsung kepada sang raja, Abu Nawas malah memberinya hadiah. Akan tetapi justru hadiah itu yang membuat hakim itu tersadar akan perbuatan nakalnya. Saat itu kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun al-Rasyid sedang mengalami krisis keadilan. Banyak hakim adil meninggal dunia, sementara hakim pengganti yang ditunjuk ternyata salah. Akibatnya, hakim tersebut tak bisa menjawab kebutuhan masyarakat akan keadilan yang hakiki. Tak hanya moralnya yang kurang bagus, tapi mereka juga tak banyak mengetahui hukum-hukum agama. Maka tidak aneh jika kemudian muncul kebobrokan dan penyimpangan hukum yang dilakukan mereka yang sebenarnya mempunyai tugas menegakkan hukum. Korupsi semakin meluas, sementara penyalahgunaan hukum sepertinya telah menjadi hal yang biasa. Abu Nawas merasa prihatin. Ia lantas berinisiatif menyadarkan para hakim itu dengan caranya sendiri. Pada suatu hari, Abu Nawas mendatangi salah satu hakim untuk mengurus surat perjanjian. Namun hakim di kotanya selalu mengatakan kalau dirinya tidak punya waktu untuk menandatangani perjanjian itu. Keadaan itu terus berlangsung, sehingga Abu Nawas menyimpulkan bahwa si hakim minta disuap. Tapi Abu Nawas tahu jika suap menyuap itu dilarang dalam agama, sehingga ia berencana untuk memberi pelajaran kepada hakim itu. Abu Nawas kemudian menyiapkan sebuah gentong. Gentong tersebut diisi dengan kotoran sapi hingga hampir penuh. Kemudian di atas gentong tersebut diolesi mentega. Lalu oleh Abu Nawas gentong itu dibawanya ke rumah Pak Hakim. Melihat kedatangan Abu Nawas yang membawa gentong berisi mentega, kesibukan hakim mendadak hilang. Ia segera menyambut Abu Nawas dengan senyuman yang ramah. "Silakan Abu Nawas, ada yang bisa saya bantu?" ucap sang hakim pura-pura tidak tahu. Abu Nawas menjawab, "Begini Pak Hakim, kedatangan saya kemari ingin meminta tanda tangan Pak Hakim untuk mengurusi surat perjanjian saya. Tetapi saya hanya membawa gentong berisi mentega sebagai rasa terima kasihku kepada Pak Hakim. Apakah segini pantas Tuan Hakim?"
Sang hakim menjawab sambil mengamati gentong itu. "Ah, engkau jangan terlalu dalam memikirkannya," kata si hakim dengan sedikit tersenyum. Tak lama setelah itu, hakim tersebut lantas mencolek sedikit mentega dengan ujung jarinya lalu mencicipinya. "Wah, enak sekali mentega ini," kata sang hakim. "Memang betul tuan, sesuai dengan ucapan tuan. Tapi jangan terlalu dalam mencolek menteganya," jawab Abu Nawas. Abu Nawas kemudian segera meninggalkan kantor tuan hakim setelah mendapatkan tanda tangannya. Beberapa saat setelah itu, sang hakim pulang dengan hati yang riang gembira karena mendapat satu gentong berisikan mentega. Setibanya di rumah, sang hakim memanggil istri dan anak-anaknya untuk makan bersama. Pada mulanya, mereka sekeluarga sangat menikmati mentega itu. Tetapi begitu lapisan mentega itu habis, mereka mulai memakan kotoran sapi. "Aduh, apa ini? Baunya kok sangat busuk, seperti kotoran hewan," gerutu sang hakim. Lantas hakim teringat perkataan Abu Nawas, "Jangan terlalu dalam mencoleknya." Setelah berpikir panjang, ia pun baru sadar bahwa semua itu adalah ulah Abu Nawas yang ingin menyadarkannya agar meninggalkan praktek suap menyuap. Tampaknya ia merasa bersalah atas sikapnya selama ini. Hingga keesokan harinya, ia pun mendatangi rumah Abu Nawas dan meminta maaf atas kekhilafannya selama ini. Kisah selanjutnya. Dikisahkan sebelumnya pernah ada hakim yang selalu minta suap. Namun oleh Abu Nawas, hakim tersebut dibuatnya jera atas kelakuannya. Ia dikerjai oleh Abu Nawas dengan segentong keju yang ternyata di bawahnya terdapat kotoran hewan. Dan kali ini muncul hakim baru yang juga selalu minta disuap. Semua kepentingan yang berurusan dengan perizinan harus menyuap tuan hakim agar urusannya cepat selesai. Tentu saja banyak warga yang mengeluh dengan perbuatan tuan hakim. Mereka lalu sepakat untuk mengadukannya kepada Abu Nawas. Mereka ingin agar perbuatan tuan hakim diberi pelajaran. Esok harinya mereka mendatangi rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, tuan hakim benar-benar keterlaluan. Masa setiap kali kami mengurus perizinan, kami diminta bayaran. Kalau kami menolak, dia tidak mau menandatangani," tutur mereka. "Kurang ajar, belum kapok juga rupanya dia," kata Abu Nawas geram. "Dia bukan hakim yang dulu Abu Nawas. Sekarang hakimnya sudah diganti orang baru," balas mereka. "Oh, baiklah, nanti akan kubalas perbuatannya," tukas Abu Nawas. Maka pergilah Abu Nawas ke rumah tuan hakim dengan membawa 1 kilo gandum. Dia ingin mengecek kebenaran tentang aduan warganya. Sesampainya di rumah tuan hakim, Abu Nawas disambutnya dengan ramah. "Hei Abu Nawas, silahkan masuk. Ada perlu apa datang kemari?" sapa tuan hakim. "Begini tuan hakim, saya mau minta perizinan menjual hasil panen gandum saya," ucap Abu Nawas. "Kenapa harus minta izin? Jual beli gandum kan tidak perlu pakai surat?" tanya tuan hakim heran. "Iya tuan hakim, tapi biar lebih nyaman," jawab Abu Nawas. "Benar juga katamu Abu Nawas, memang seharusnya begitu. Lalu apa yang kamu bawa itu?" tanya tuan hakim kembali. "Oh, ini sekantong gandum, oleh-oleh buat tuan hakim," balas Abu Nawas. Setelah surat perizinan dibuat, Abu Nawas lalu pamit pulang. "Mulai besok akan saya berlakukan perizinan penjualan hasil panen gandum. Dengan begitu aku bisa mendapatkan banyak keuntungan," pikir tuan hakim penuh gembira. Sementara Abu Nawas di rumah terus memikirkan bagaimana caranya membuat kapok hakim baru tersebut. Saat ia sedang termenung,
Tiba-tiba pintu rumahnya diketok. Ternyata yang datang adalah beberapa prajurit kerajaan. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah menghadap Baginda Raja sekarang juga," kata salah satu prajurit. Tak menunggu lama, Abu Nawas bergegas pergi menuju ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Saya ada tugas untukmu, Abu Nawas. Saya akan membeli lahan yang luas di daerahmu. Dan saya ingin kamu yang mengurusi segalanya, termasuk surat perizinan," titah Baginda Raja. "Hamba siap, Paduka yang mulia. Karena ini adalah tugas penting, saya minta beberapa prajurit untuk berjaga di rumah saya," jawab Abu Nawas. "Memangnya ada apa, Abu Nawas? Kenapa harus ada prajurit yang berjaga di rumah kamu?" tanya Baginda Raja heran. "Karena ada kejutan yang akan hamba persembahkan kepada Paduka," jawab Abu Nawas. "Baiklah, terserah kamu saja, Abu Nawas," balas Baginda Raja. Abu Nawas kemudian langsung pamit pulang. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas terlihat sangat senang. "Akhirnya aku mendapatkan ide cemerlang untuk membuat kapok Tuan Hakim." Esok harinya, dengan membawa sekantong tanah, Abu Nawas menemui Tuan Hakim di rumahnya. "Tuan Hakim, saya ada perlu. Saya mau mengurus surat perjanjian jual beli tanah," kata Abu Nawas membuka percakapan. "Oh, silahkan," jawab Tuan Hakim sambil melirik kantong yang dibawa Abu Nawas. "Kamu mau beli tanah di mana?" tanya Tuan Hakim. Abu Nawas lalu menyebutkan tempat dan luas tanah yang akan dibelinya. "Wah, itu kan lahan luas sekali, Abu Nawas," kata Tuan Hakim merasa kagum. "Iya, Tuan Hakim, makanya kantong yang saya bawa juga 2 kali lipat beratnya dari yang kemarin," ujar Abu Nawas. "Kamu bisa aja, Abu Nawas," balas Tuan Hakim tersipu malu. Setelah surat perjanjian dibuat, Abu Nawas lantas pamit pulang. Tidak berapa lama, Tuan Hakim membuka isi kantong pemberian Abu Nawas. Ternyata isinya gumpalan tanah. Marahlah Tuan Hakim. "Kurang ajar Abu Nawas, ia telah mengerjai aku." Tuan Hakim lalu bergegas menuju rumah Abu Nawas. Ia tidak menyadari bahwa di rumah Abu Nawas ada beberapa orang prajurit istana yang sedang berjaga. "Hei Abu Nawas, keluar kamu!" teriak Tuan Hakim dari luar. Abu Nawas lalu membuka pintu dan pura-pura tersenyum. "Ada apa Tuan Hakim? Apakah sogokannya kurang?" tanya Abu Nawas. "Masa kamu ngasih aku sekantong tanah? Yang benar saja kamu," bentak Tuan Hakim. "Loh, kenapa Tuan marah? Waktu saya minta izin penjualan panen gandum, saya kasih Tuan sekantong gandum. Dan tadi saya mengurus perizinan jual beli tanah, maka yang saya kasih juga sekantong tanah," ujar Abu Nawas. "Tidak bisa, pokoknya saya minta 2% dari pembelian tanah. Kalau tidak, maka surat perizinannya akan saya sita," kata Tuan Hakim semakin kesal. "Hai para prajurit, keluarlah. Kalian dengar sendiri kan, Hakim ini minta disuap. Dia telah menyalahgunakan jabatannya untuk memeras rakyat." Mendengar itu, Tuan Hakim langsung gemetaran. Ia melihat beberapa prajurit kerajaan keluar dari rumah Abu Nawas. Bersamaan dengan itu, datanglah Baginda Raja dan rombongannya. "Hei Abu Nawas, dari kemarin aku dibuatnya penasaran. Kejutan apa yang ingin kau berikan kepada saya?" "Mana kejutannya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Itu dia kejutannya," jawab Abu Nawas sambil menunjuk Tuan Hakim. "Memangnya kenapa dengan dia?" tanya Baginda Raja bertambah heran.
Selama ini dia menggunakan jabatannya untuk memeras warga. Dia kesini juga untuk meminta bayaran perizinan pembelian tanah. Padahal yang akan membeli tanah kan Paduka, jawab Abu Nawas. Bertambah kagetlah Tuan Hakim. Tubuhnya menjadi gemetaran. Ia tak menyangka pembelinya adalah Baginda Raja sendiri. Sementara Baginda Raja menjadi sangat murka. Prajurit, seret dia ke dalam penjara dan hukum seberat-beratnya. Abu Nawas tersenyum puas berhasil membuat Tuan Hakim mendapatkan balasannya. Kisah selanjutnya. Suatu kali Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabat lamanya. Dengan membawa perbekalan seadanya, ia berangkat menuju kota tempat sahabatnya. Singkat cerita, sampailah ia di rumah sahabatnya. "Assalamualaikum," ucap Abu Nawas dan mengetuk pintu rumahnya. Saat pintu rumah dibuka, sahabatnya kaget bercampur bahagia. "Waalaikumsalam Abu Nawas, apa kabarmu?" jawab sahabatnya sambil memeluk Abu Nawas. "Mari, silahkan masuk Abu Nawas," ajak sahabatnya. Mereka berdua saling melepas rindu dan terlibat perbincangan yang penuh canda tawa. Setelah ngobrol kesana kemari, terdengarlah suara adzan asar. "Wahai kawan, saya minta izin sholat di rumahmu," pinta Abu Nawas. "Oh, silahkan Abu Nawas, saya mau keluar sebentar untuk membeli makanan," balas sahabatnya. Abu Nawas lalu ke kamar mandi untuk berwudu. Tapi saat ia akan melaksanakan sholat, ia bingung di mana letak arah kiblat. Mau bertanya kepada sahabatnya, tapi sahabatnya sedang keluar beli makanan. Abu Nawas mencoba menunggu sahabatnya pulang. Lama sudah ia menunggu, sahabatnya tak kunjung datang. Akhirnya ia memutuskan sendiri kemana arah kiblatnya. Abu Nawas menggelar sajadahnya dan mulai menunaikan sholat. Tidak berapa lama, sahabatnya pun datang. Ia tertawa melihat Abu Nawas sholat menghadap arah kiblat yang salah. Setelah Abu Nawas selesai menunaikan sholat, sahabatnya berkata memberitahu, "Hei Abu Nawas, arah kiblatnya bukan ke situ," tutur sahabatnya. "Apakah arah sholatku salah?" tanya Abu Nawas. "Tidak, hanya saja arah sajadah kamu yang salah," jawab sahabatnya. "Kalau begitu, tegur saja sajadahku, jangan aku," balas Abu Nawas. Keduanya pun tertawa bersama-sama. "Ya sudah, mari kita sholat berjamaah. Habis itu kita baru makan-makan," ajak Abu Nawas kepada sahabatnya. Kisah selanjutnya. Suatu hari ada seorang rahib berpenampilan layaknya orang suci. Namun ia terlihat kebingungan. Beberapa kali ia mondar-mandir tepat di depan rumah Abu Nawas. Karena merasa kasihan, Abu Nawas lalu menyapanya. "Wahai tuan, sepertinya Anda bukan orang sini. Siapa Anda?" tanya Abu Nawas. "Iya, saya berasal dari negeri seberang. Saya adalah seorang rahib," jawab orang tersebut. "Rahib? Apa itu rahib?" tanya Abu Nawas. "Rahib itu adalah orang yang bertugas untuk membimbing manusia menuju surga," jawab orang itu kembali. "Oh, tapi dari tadi saya perhatikan Anda terlihat sedang kebingungan. Sudah beberapa kali Anda mondar-mandir tepat di depan rumah saya. Memangnya Anda mau kemana?" tanya Abu Nawas. "Saya mau ke pasar, tapi tidak tahu jalannya," ujar sang rahib. Mendengar jawaban itu, Abu Nawas menahan tawa. "Bagaimana bisa Anda membimbing manusia ke surga? Kalau arah pasar saja Anda tidak tahu," celetuk Abu Nawas. Mendadak muka sang rahib berubah menjadi sewot. Ia langsung pergi meninggalkan Abu Nawas.
Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang yang mengaku sakti berbicara sombong di depan Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, aku bisa melihat kegiatanmu sehari-hari meskipun aku sedang berada dalam kamar rumahku," kata orang itu. Abu Nawas tak mau kalah. Ia pun berkata kepadanya, "Aku juga bisa melihat dalam kegelapan. Jadi aku tak perlu lentera ketika aku berjalan di malam hari," balas Abu Nawas. "Tapi aku sama sekali tidak percaya kepadamu Abu Nawas. Buktinya kemarin malam aku melihatmu berjalan dengan membawa lentera," kata orang itu membantah. "Oh, itu hanya untuk mencegah agar orang lain tidak menabrakku," jawab Abu Nawas. Cerita yang kedua. Di tempat pemukiman Abu Nawas tinggal sedang mendirikan bangunan masjid yang baru. Para warga terlihat antusias bergotong royong ikut membantu pembangunan masjid tersebut. Namun sayang, pembangunan masjid sempat terhenti karena kurangnya dana. Lalu para pengurus masjid mengadakan rapat untuk membahas masalah kekurangan dana yang dialaminya. Dalam rapat tersebut maka diambillah keputusan mereka akan meminta sumbangan kepada orang-orang kaya supaya pembangunan masjid bisa tetap berjalan. Abu Nawas yang kala itu hadir dalam rapat diberikan tugas untuk ikut membantu meminta sumbangan. Pada keesokan harinya, pergilah Abu Nawas menuju rumah besar milik orang kaya. Bangunan rumahnya terlihat tinggi dan mewah. Setelah Abu Nawas memasuki gerbang rumah tersebut, ia melihat si tuan rumah sedang mengintipnya dari balik jendela. Abu Nawas lalu mengetuk pintu rumah mewah itu. Ternyata yang membukakan pintu adalah pelayannya. "Ada keperluan apa tuan?" tanya si pelayan kepada Abu Nawas. "Saya ingin meminta sumbangan untuk masjid," jawab Abu Nawas. "Oh, maaf tuan, majikan saya sedang tidak berada di rumah," tutur sang pelayan. "Baiklah kalau begitu. Meskipun majikanmu tidak bisa menyumbang, tolong sampaikan nasihatku kepadanya. Katakan padanya, kalau dia mau keluar rumah, jangan tinggalkan wajahnya di jendela, nanti ada yang mencurinya," ucap Abu Nawas sambil meninggalkan rumah tersebut. Kisah yang ketiga. Suatu ketika di warung tempat Abu Nawas nongkrong, salah satu kawannya menghampiri Abu Nawas dan bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa sih setiap hari manusia selalu saja hilir mudik ke sana kemari? Yang dari barat ke timur, dan yang dari timur ke barat, yang dari desa ke kota, dan yang dari kota ke desa." Mendengar pertanyaan seperti itu, Abu Nawas dengan entengnya menjawab, "Seandainya manusia berjalan satu arah, maka bumi ini akan miring. Kita semua nanti akan jatuh ke jurang," jawab Abu Nawas sambil meminum tehnya. Kisah yang keempat. Diceritakan seorang kerabat yang jauh mengunjungi rumah Abu Nawas. Ia membawa bebek sebagai oleh-olehnya. Karena gembira, Abu Nawas langsung memasak bebek tersebut. Setelah sup bebeknya matang, mereka berdua pun menyantapnya bersama-sama. Lezatnya masakan sup bebek yang dibuat oleh Abu Nawas ternyata menyebar ke telinga orang-orang. Hal itu membuat mereka silih berganti datang ke rumah Abu Nawas sambil membawa bebek. Dan benar saja, setiap kali ada tamu yang datang membawa bebek, Abu Nawas selalu memasaknya menjadi sup bebek untuk disantapnya bersama-sama. Lama-kelamaan Abu Nawas merasa kalau dirinya hanya dimanfaatkan. Hingga pada suatu hari datanglah tamu selanjutnya sambil membawa bebek. Lalu oleh Abu Nawas, tamu tersebut hanya disuguhi semangkok air putih panas. "Apa ini Abu Nawas? Mana bebeknya?" tanya tamu itu. Abu Nawas pun menjawab, "Sementara kamu makan kuahnya dulu, bebeknya lagi tidur karena kecapean," balas Abu Nawas. Cerita yang kelima.
Suatu hari Abu Nawas membeli lidah sapi di pasar untuk dimasaknya di rumah. Di tengah perjalanan, dia berjumpa dengan kawannya. "Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa?" tanya kawannya. "Oh, ini lidah sapi," jawab Abu Nawas. "Memangnya kamu bisa memasaknya?" tanya kawannya kembali. "Ya, dengan cara seadanya lah," jawab Abu Nawas. "Bagaimana kalau aku yang memasaknya?" saran kawannya. "Oh, tidak perlu. Tuliskan saja resepnya agar aku dapat memasaknya sendiri," pinta Abu Nawas. Maka kawannya tersebut menuliskan resep pada sebuah kertas dan diberikannya kepada Abu Nawas. Senanglah hati Abu Nawas karena nanti sesampainya di rumah, dia akan memasaknya sesuai resep yang telah didapatnya. Namun tiba-tiba belum juga sampai di rumah, seekor burung gagak terbang rendah menyambar bungkusan lidah sapi yang dibawa Abu Nawas. Abu Nawas pun menjadi kaget. Ia hanya bisa melongo sambil melihat burung itu terbang semakin meninggi. "Hei burung, percuma saja engkau mencuri lidah sapiku, karena resep untuk memasaknya ada padaku," teriak Abu Nawas sambil dia pamerkan kertas resep itu ke udara. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.